Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM B10622010003. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan presentasi PowerPoint saya mengenai review jurnal tentang The Ideal of Islamic Banking, a Survey of Stakeholders Perception. Latar belakang. Jurnal ini berjudul The Ideal of Islamic Banking, a Survey of Stakeholder Perception. Jurnal ini ditulis oleh Ashraf Waji Dusuki, Asisten Profesor Department of Economics, Kuliah of Economics and Management Science International Islamic University Malaysia, yang dimuat dalam jurnal Review of Islamic Economics, Vol 11 Spesial Isu 2007 pp 29 sampai 52. Pembahasan dalam penelitian ini cukup menarik bagi saya karena membahas model perbankan syariah dicerminkan melalui struktur neraca yang didominasi oleh profit loss sharing baik dari aset ataupun liabilitas, di mana penulis mencoba memberikan penjelasan tentang model perbankan syariah, di mana metode pembiayaan paling umum adalah instrumen berbasis utang seperti murabahah dan ijarah, yang beberapa mungkin berpendapat adalah bentuk bunga yang rumit atau hanya pintu belakang untuk riba. Peneliti juga mencoba menggambarkan mengenai dominasi kontrak berbasis hutang di perbankan syariah dan struktur ideal perbankan syariah. Secara umum, ada dua pandangan berbeda yang menggambarkan struktur dan tujuan perbankan Islam. Salah satu visi adalah kerangka yang ditawarkan oleh banyak ekonom Islam harus utama yang ditunjuk dalam penelitian ini sebagai model capra. B. Teori yang digunakan. Banyak aspek kompetensi yang ditetapkan oleh peneliti diantaranya dirangkum oleh Ismail dan dianut oleh perbankan syariah, yang cenderung oleh banyak praktisi perbankan syariah yang cenderung berpikir kurang teoretis dan dedukatif dibandingkan para ekonom. Para penulis ini bahkan melangkah lebih jauh untuk menyatakan bahwa pembiayaan berbasis ekuitas adalah satu-satunya prinsip yang mewakili semangat sejati dari sistem berbasis ekuitas. Mereka menegaskan bahwa tujuan sosial ekonomi termasuk keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan stabilitas yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam adalah lebih baik dilayani dengan beralih terutama ke kontrak berbasis ekuitas. Oleh karena itu, menurut Hasan, sistem perbankan syariah akan menjadi model yang efisien dalam memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya alam perekonomian sebagai akibat dari penghapusan bunga dan penyebaran konsep bagi hasil. Para pengusaha misalnya dengan mengalokasikan diri dengan bank syariah akan menjadi lebih beretika dalam menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga dana dapat digunakan dengan baik dan rasa mementingkan diri sendiri sangat berkurang. Model Ismail, sebuah visi alternatif untuk perbankan Islam diusulkan oleh kerangka Ismail. Menurut pandangan ini, bank syariah harus bertindak sebagai entitas komersial norma yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan selama dilakukan dengan cara konsisten dengan hukum Islam. Menurut Al-Zuhaili lebih lanjut menegaskan bahwa bank harus secara konsisten mematuhi pedoman syariah termasuk transparansi dalam dokumentasi dan operasi, memiliki rasa akuntabilitas kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan, dan menghormati keputusan syariah yang disahkan oleh para penasihat syariah bahkan ketika keputusan tersebut bertentangan dengan tujuan mencari keuntungan mereka. Dengan tujuan yang lebih besar ini, bank syariah cenderung peka terhadap kebutuhan masyarakat, mempromosikan lebih banyak program dan kegiatan kesejahteraan sosial, dan memberikan lebih banyak kontribusi kepada yang membutuhkan dan miskin. C. Metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen data dikumpulkan melalui pos biasa serta kuesioner yang dikelola sendiri yang didistribusikan secara manual kepada 7 pemangku kepentingan dari 2 bank syariah yang sudah berkembang penuh di Malaysia, yaitu Bank Islam Berhad dan Bank Muamalah Malaysia Berhad. Kelompok pemangku kepentingan tersebut adalah nasabah, pembiayaan, deposan, manajer cabang, karyawan, penasihat syariah, regulator, dan komunitas lokal. Pemilihan kelompok yang beragam ini didasarkan pada alasan bahwa mereka mewakili kelompok utama pemangku kepentingan bank syariah di Malaysia. Pada bagian kedua, responden diminta untuk menunjukkan pada skala tipe Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, 5 pernyataan yang berkaitan dengan operasi perbankan syariah. Setelah selesai, responden mengembalikan kuesioner pada atau staf bank.
Analisis agaknya tidak semua kelompok pemangku kepentingan akan segera homogeni mengungkapkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan yang sama terhadap berbagai pernyataan operasi dan karakteristik perbankan syariah. Adil untuk mengasumsikan bahwa kelompok pemangku kepentingan yang berbeda mungkin berbeda dalam harapan dan persepsi mereka tentang perbankan syariah. Untuk menyelidiki persepsi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dari bank syariah, uji Kruskal-Wallis diterapkan. D. Analisis hasil penelitian di kalangan ekonomi muslim tentang instrumen berbasis hutang alternatif mereka perbankan syariah yang didominasi struktur pada produk berbasis ekuitas juga rentan terhadap kritik. Dia lebih lanjut menekankan pentingnya kontrak berbasis hutang di perbankan Islam yang ditandai dengan jelas sebagai diperbolehkan berdasarkan berbagai ayat Al-Quran. Maka ini mencoba menganalisis pandangan tersebut melalui survei yang dilakukan pada sampel responden yang mewakili 7 kelompok pemangku kepentingan yang berbeda yang terlibat dengan bank syariah di Malaysia, yaitu nasabah, deposit, manajer, karyawan, regulator, penasihat, dan masyarakat sekitar. Studi ini harus meningkatkan pemahaman tentang sikap aktual dan persepsi pemangku kepentingan yang beragam terhadap struktur ideal perbankan syariah. Pandangan ini juga menekankan pentingnya akad berbasis hutang lainnya yang memiliki kebolehan yang jelas berdasarkan hukum syariah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Misalnya Ismail mengutip dari ayat terpanjang Al-Quran dan menerjemahkan tanpa ragu. Bank syariah perlu membayar zakat sebagai bagian dari kontribusi sosial mereka sambil mematuhi syariah. Namun menggunakan dana pemegang saham atau uang deposan untuk kegiatan sosial lainnya yang tidak diwajibkan oleh undang-undang dapat membahayakan kelangsungan hidup perbankan syariah. Pertanyaannya tetap apakah upaya tersebut terpuji dari perspektif syariah dan pemangku kepentingan, terutama melihat tren bank syariah saat ini yang dianggap sebagai lembaga beroperasi tanpa perbedaan yang jelas dari rekan-rekan mereka. Di sisi lain, para pendukung model Caprap menunggu sistem keuangan berdasarkan instrumen PLS yang akan memastikan realisasi tujuan sosial ekonomi yang dibayangkan oleh ekonomi Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan tentang cara kerja aktual perbankan Islam dalam praktiknya harus dipelajari dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini. Idea versus realitas. Meskipun ada kecenderungan kuat dalam literatur, terutama di antara para pendukung model Caprap untuk menekankan keunggulan teoritis perbankan Islam berdasarkan ekuitas atas perbankan konvensional. Hampir semua bank Islam seluruh dunia saat ini menggunakan teknik pengembalian tetap baris kedua atau instrumen berbasis hutang. Dalam banyak portofolio aset bank Islam, pembiayaan jangka pendek, terutama murabahah dan kontrak berbasis hutang lainnya menyumbang. Yusuf mengacu pada kecenderungan kuat dan konsisten bank syariah untuk memanfaatkan instrumen seperti hutang dalam penyediaan keuangan eksternal sebagai sindrom murabahah. Tabel memberikan bukti tentang dominasi instrumen markup yang sangat ditekankan oleh keuangan Islam di seluruh dunia. Peran terbatas pemegang saham dalam manajemen sejauh tidak memiliki hak suara semakin menonjolkan ekspor risiko bank syariah. Dalam keadaan seperti ini, bank syariah tidak mampu meningkatkan ekspor risiko mereka untuk sebagian besar, terutama dalam menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional yang sudah mapan. Lingkungan ini mendorong bank syariah untuk menggunakan kontrak berbasis hutang yang memiliki berbagai fitur yang diinginkan seperti kesederhanaan, kenyamanan, dan keamanan. Meskipun instrumen berbasis hutang menciptakan kesulitan sendiri, terutama ketika pembayaran ditangguhkan dan ada masalah syariah yang belum terselesaikan yang berkaitan dengan denda keterlambatan pembayaran, kepemilikan aset, rabat, benchmarking, dan lain-lain. Secara luas, dianggap bahwa instrumen tersebut relatif kurang berisiko daripada kontrak berbasis ekuitas. Kritik terhadap artikel. Setelah mengamati penelitian yang dilakukan penulis, menurut saya penelitian ini sudah cukup baik dalam memberikan gambaran mengenai model perbankan syariah dicerminkan melalui struktur neraca yang didominasi oleh profit loss sharing baik dari aset maupun liabilitas, di mana penulis mencoba memberikan penjelasan tentang model perbankan syariah, di mana model pembiayaan yang paling umum adalah instrumen berbasis hutang seperti murabahah dan ijarah, yang beberapa mungkin berpendapat adalah bentuk bunga yang rumit atau hanya pintu belakang untuk riba. Peneliti juga menggambarkan struktur dan tujuan perbankan Islam. Namun menurut saya ada beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Pertama, paper ini singkat sekali memberikan pendahuluan yang menjadi latar belakang penelitiannya.
sehingga menurut saya pembaca tulisan akan sulit memahami penelitian ini. Menurut saya, pendahuluan dalam penelitian ini cukup diperpanjang dengan menambahkan hal-hal yang apa saja yang melatar belakangi topik dalam penelitian ini, agar para pembaca bisa lebih memahami dengan lebih jelas dari penelitian yang dilakukan. Adil untuk mengasumsikan bahwa kelompok pemangku kepentingan yang berbeda mungkin berbeda dalam harapan dan persepsi mereka tentang perbankan syariah. Untuk menyelidiki persepsi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dari bank syariah, uji Kruskal-Wallis diterapkan. Sekian dari presentasi PowerPoint saya mengenai review jurnal tentang The Ideal of Islamic Banking, a Survey of Stakeholder Perception. Terima kasih.